Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih tanpa batas. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada karena kebaikan-Mu, kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu saja, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, nats kita kali ini terambil di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku, kata Tuhan, mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah Bapa telah berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Segala yang Bapa di surga lakukan selalu dilandasi oleh kasih-Nya yang tanpa batas kepada kita. Kasih yang kekal, tiada batasnya dan abadi. Kasih ini membawa setiap manusia yang telah menerimanya kepada sukacita abadi, karena telah memperoleh anugerah yang besar dari Allah Bapa. Dan yang membuat kasih ini istimewa adalah bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat memisahkan kita dari kasih ini. Jadi yang menginisiatif kasih terlebih dahulu itu adalah dari kasih Bapa di surga kepada kita semua umat manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jack Winters berkata demikian, tidak pernah ada suatu waktu di dalam seluruh kekekalan di mana kita tidak dikasihi oleh Bapa. Jadi Bapa ini kasihnya luar biasa sekali bagi kita umat manusia. Kasih Bapa yang tak terbatas itu sudah ada sebelumnya dan akan terus ada. Kita tidak bisa melakukan apapun agar Tuhan mengasihi kita melebihi apa yang telah Ia lakukan. Dan kita juga tidak bisa melakukan apapun agar Tuhan mengurangi kasih-Nya kepada kita. Memang sulit bagi kita untuk memahami dan mengerti kasih yang tak terbatas itu. Di dalam Efesus pun dicatat demikian. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam pikiran kita mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita, namun Ia ingin agar pewahyuan tentang kasih-Nya itu meresap dalam setiap kehidupan aspek kita. Kasih adalah untuk dialami, bukan sekedar pemahaman intelektual. Kita memahami kasih-Nya Bapa di surga, tetapi Tuhan ingin supaya kita itu juga mengalami kasih Bapa tersebut. Apabila kita tidak pernah merasakan kasih dari orang di sekitar kita, maka hidup itu akan terasa kosong. Pelukan dari orang yang kita kasih akan terasa indah. Perkataan yang baik maupun pandangan kasih dari seseorang pun akan terasa indah. Mari kita mengasihi tanpa batas. Tindak lanjut dari kasih yang telah kita terima adalah dengan melanjutkan kasih. Mengapa memakai kata melanjutkan? Mengacu pada apa yang Allah katakan bahwa Ia akan melanjutkan kasih setia-Nya kepada kita, sehingga kita mengerti bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat membalas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita.
Kita hanya bisa menjadi alat kepanjangan Tuhan, supaya orang lain mengalami kasih yang sama yang telah kita terima. Kasih ini adalah kasih yang memberi dan tanpa batas. Kasih yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan, tetapi kasih yang didasarkan pada sikap Allah sendiri, yaitu murah hati. Kasih itu bukan membalas perbuatan baik orang lain kepada kita, tetapi memberi kebaikan hati kita kepada orang lain. Kasih ini menjadi karakter murid-murid Kristus. Memang membalas kasih atau menuntut balasan atas kasih adalah wajar, tetapi bagi murid Kristus, kasih itu lahir dari diri sendiri dan mengalir kepada semua orang tanpa kecuali dan tanpa memandang balasannya. Jadi kasih itu benar-benar lahir dari diri kita karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita bagikan dan kita tidak mengharapkan balas. Itu adalah kasih Bapa. Jika kita masih menggunakan prinsip-prinsip keadilan, balas jasa, kita akan lelah untuk mengasihi dan dikuasai oleh kejengkelan dan bahkan kebencian. Jadi ketika kita mengasihi sesama orang lain, itu bukan kita mengharapkan balasannya. Kalau kita mengharapkan balasannya, kita akan kecewa, karena ini kasih yang tanpa batas yang sudah kita terima. Maka kita pun memberikan kepada orang lain pun tanpa batas. Benar-benar kita tidak mengharapkan balasan ketika kita sudah membagikan kasih tersebut. Contoh kisah sederhana tentang kasih batas, ya. Seorang anak itu bertanya kepada kakek yang mengunjungi istrinya yang terkena sakit dan sampai hilang ingatan. Ceritanya nenek tersebut sampai hilang ingatan. Lalu anak tersebut berkata, "Mengapa Anda mengunjungi nenek yang sudah tidak mengenal Anda lagi? Beliau juga tidak akan tahu apabila Anda itu tidak mengunjunginya." Kemudian kakek itu menjawab anak itu seperti ini, "Ia memang tidak mengingat saya, tetapi saya mengingatnya dan akan mengasihinya selalu." Jadi meskipun nenek ini sudah tidak ingat lagi kepada kakek tersebut itu tetap akan mengunjungi nenek tersebut karena dia benar-benar mengasihinya. Tanpa tindakan nyata, segala perbincangan atau pembicaraan tentang kasih menjadi omong kosong belaka. Kasih itu hanya sekedar omong kosong kalau sekedar diomongkan, tetapi itu akan menjadi indah ketika kasih itu dinyatakan dalam tindakan. Kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan berbuat baik yang hanya bertahan sementara. Tidak pernah ada perubahan dalam kasih Tuhan yang kekal untuk kita semuanya. Mazmur 145 ayat yang ke-13. "Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melampaui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya." Jadi apa yang harus kita lakukan bukan sekedar mengenal kasih, tetapi melakukan kasih tersebut. Kita sudah menerima kasih Tuhan dan kita melanjutkan atau membagikan kasih tersebut kepada sesama dengan tanpa mengharap balasan. Jadi benar-benar murni dari dalam diri kita untuk membagikan kasih tersebut kepada sesama. Nah, komitmen kita apa? Mari kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dengan melanjutkan kasih setia Tuhan kepada orang lain dan terus hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kasih-Mu berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tanpa batas. Bahkan Engkau mengaruniakan anak-Mu sendiri bagi kami umat manusia, sehingga kami diselamatkan dari dosa-dosa kami dan beroleh hidup yang kekal ketika kami percaya dan ketika kami mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih buat kasih yang tanpa batas itu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Ajar kami juga untuk melanjutkan kasih itu kami bagikan kepada sesama kami tanpa kami mengharapkan balasan.
kasih yang murni, kasih yang kami lakukan, kasih yang kami berikan kepada sesama kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kasih-Mu yang tanpa batas itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk membagikan kasih-Mu karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin.